Ngakak, sirkuit kelas dunia loh ini. Masa kerangka sirkuit Formula E pakai bambu? Wagub DKI, selama pandemi harus hemat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kan bambu ya, semuanya sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi jangan dianggap pondasi itu semuanya harus dari beton. Ya, ada yang memang perlu menggunakan bambu ya, sebagai perkuat. Panitia tentu memastikan penyelenggaraannya dibuat semakin efektif dan semakin efisien ya. Dengan biaya tentu semakin murah ya. Kan diyakinkan Pak Gunung katanya bisa dikerjakan dengan 3 bulan untuk menyelesaikan ini. Tapi karena saya melihat dengan kasat mata saya, dengan kemampuan saya nggak percaya 3 bulan. Kurang yakin saya bisa fasilitas ini bisa dibikin untuk jadi trek kalau untuk udah sekelas internasional ya. Nah sekarang pertanyaannya, kok bisa hasil uji tes tanah belum keluar tapi sudah bikin tender dan menentukan lokasinya coba? Lah ini kan aneh sekali, bener gak? Makanya dalam pengerjaannya saat ini, lapisan bawah tanah ini menggunakan material dari bambu. Luar biasa kan? Iya kan habis dikasih terusuk, dikasih lapisan baru limestone. Baru nanti pengerasan lagi, pengerasan berapa kali baru aspal. Ini berapa kali pengerasan dia, Bang? Oh nanti ini limestone ini nyerap air. Limestone ini untuk menyerap air kan gitu. Baru setelah itu batu-batu. Setelah ini keras di ini berat, baru nanti akan di pengerjaan trek atau jalur balap dari Formula E ini terlalu dipaksakan karena kita melihat tanah rawa pun kemudian dipaksakan untuk menjadi jalur balap. Tentu pengerjaannya ini akan mengorbankan banyak hal termasuk kualitas apalagi dengan waktu yang begitu sempit. Kita melihat penggunaan material yang digunakan pun bukan material yang tahan lama. Dengan biaya sebesar 60 miliar, kita tidak tahu apakah ini bisa digunakan untuk periode balapan di 2023. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria alias Ariza, menanggapi penggunaan bambu yang dijadikan sebagai kerangka atau konstruksi permukaan sirkuit Formula E di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Kan bambu ya, semuanya sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi jangan dianggap pondasi itu semuanya harus dari beton. Ya, ada yang memang perlu menggunakan bambu ya, sebagai perkuat. Menurut Reza, tindakan yang diambil kontraktor dengan menjadikan bambu sebagai pondasi dari permukaan sirkuit Formula E itu sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Apalagi menurutnya, tidak semua pondasi seluruhnya harus menggunakan beton. Riza beralasan, ada pondasi yang harus memanfaatkan bambu supaya hasil yang didapat lebih kuat dan maksimal. Selain itu, Riza juga menanggapi pernyataan dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, yang menilai pihak kontraktor berusaha menekan pengeluaran saat pembangunan sirkuit. Riza beralasan, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan untuk menekan biaya agar bisa seefektif dan seefisien mungkin dalam proses pembangunan sirkuit Formula E. Karena menurut Riza, semua kegiatan di masa pandemi perlu sehemat mungkin harus dilakukan. Menurutnya, dalam hal ini, pihak kontraktor sudah melakukan tugasnya dengan benar, yaitu biaya yang dikeluarkan harus semakin efektif dan semakin efisien dengan biaya murah. Apalagi pembangunan sirkuit Formula E harus sudah rampung pada bulan April 2022 nanti, agar bisa digunakan untuk perhelatan yang bakal dilaksanakan pada 4 Juni 2022 mendatang. Yakin mau menghemat biaya? Kalau pengerjaannya tak sesuai harapan gimana? Jika memang selesai, tapi tak maksimal gimana? Pertanyaan Wagub ini selain membingungkan, juga berbeda dengan di lapangan. Yang mana hal tersebut diungkapkan oleh penanggung jawab pembangunan sirkuit Formula E dari Jaya Konstruksi Ari Wibowo, mengatakan perlu biaya tambahan karena lokasi sirkuit tidak bisa langsung ditimpa dengan material pembangunan sirkuit. Inilah yang sekarang sedang dipikirkan Anies. Mau tambah lagi, tapi sudah banyak biaya yang digunakan. Mau nggak nambah, tapi kok kurang biaya ya? PT Jakarta Propertindo, selaku pihak yang ditunjuk Gubernur Anies Baswedan sebagai pelaksana, masih belum menemukan titik terang segi pembiayaannya. Mengharapkan dana negara jelas sudah tidak bisa, setelah DPRD DKI Jakarta memutuskan tidak akan mengucurkan dana dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk perhelatan Formula E itu. Mengharapkan sponsorship juga agak meragukan. Karena balapan Formula E ini bukanlah ajang berkelas atas, pasaran saja belum, apalagi eksklusif.
Event otomotif ini masih dalam tahap mencari nama dan perkembangannya juga tidak bisa dikatakan bagus. Beberapa pabrikan diketahui malah mundur dari balapan ini. Jadi ya wajar kalau minat sponsor tidak bisa terlalu diharapkan, apalagi kalau dianggap ajang ini memang kental aroma politisnya. Lagi pula, apa prestasi Indonesia dalam balapan Formula E? Kalau Asian Games, banyak yang bisa diharapkan. Buktinya Indonesia meraih 31 medali emas dan finish di posisi keempat. Ini juga menjadi rekor perolehan medali terbanyak yang diraih Indonesia. Formula E, saya pribadi lebih mendukung Indonesia jadi tuan rumah MotoGP yang akan diselenggarakan di Mandalika, Lombok pada Maret mendatang. Biaya mahal tidak apa-apa, karena imbasnya akan lebih banyak dari itu. Secara popularitasnya lebih besar dan masyarakat juga menikmati event ini. Exposure ini juga lebih masif, sehingga dampaknya sangat signifikan. Anggaran sefantastis itu untuk Formula E, ya rasanya masih perlu dikaji lagi karena masalah kepopulerannya. Jadi, Formula E ini diliputi banyak hal yang gelap dan misterius. Padahal mereka-mereka yang terlibat dalam proses ini sesumbar bahwa segalanya berlangsung transparan. Publik diduga telah ditipu sejak awal, seperti soal uang komitmen fee 560 miliar. 560 miliar loh, uang rakyat dianggap terbuang percuma untuk acara yang tidak bermanfaat bagi warga saat ini. Belum lagi untuk membuat sirkuit yang bisa saja ratusan miliar. Maka sebelum uang rakyat terbuang percuma, tak perlu dibangun sirkuit itu. Batalkan saja acara Formula E itu. Sekalian diusut pula soal dana APBD sebesar 560 miliar itu dan dikembalikan ke kas. Bagaimana menurut sobat? Bisa komen di bawah ya. Bambu ya, semuanya sudah sesuai dengan ketentuan aturan. Jadi jangan dianggap pondasi itu semuanya harus dari beton ya. Ada yang memang perlu menggunakan bambu ya sebagai perkuat. Panitia tentu memastikan penyelenggaraannya dibuat semakin efektif dan semakin efisien ya. Dengan biaya tentu semakin murah ya. Kan diyakinkan Pak Gunung katanya bisa dikerjakan dengan 3 bulan untuk menyelesaikan ini. Tapi karena saya melihat dengan kasat mata saya, dengan kemampuan saya nggak percaya 3 bulan. Kurang yakin saya bisa fasilitas ini bisa dibikin untuk jadi trek kalau untuk udah sekelas internasional ya. Nah sekarang pertanyaannya, kok bisa hasil uji tes tanah belum keluar tapi sudah bikin tender dan menentukan lokasinya coba? Lah ini kan aneh sekali, bener gak? Makanya dalam pengerjaannya saat ini, lapisan bawah tanah ini menggunakan material dari bambu. Luar biasa kan?